Kita lanjutkan hadis yang ke-100. Jelas kan Bapak Ibu? Kalau tak jelas saya ulang sekali lagi. Saya kalau mengajar begitu. Tak jelas Pak Ustaz, saya ulang sekali lagi. Dulu waktu saya masih ngajar di UIN, ada mahasiswa tak jelas Pak Ustaz, saya ulang. Tak jelas Pak Ustaz, saya ulang 3 kali. 3 kali saya ulang tak jelas, saya bilang 2 gendangnya. Kalau tak aku keluar dari kelas ini, kau keluar. Berarti bongak. Udah 3 kali. 115 dari Amr bin Ummi Maktum. Muazzin Nabi itu 2 orang. Satu namanya Bilal bin Rabah, satu lagi namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Berapa orang muazzin Nabi? 2 orang, Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum, Amr bin Ummi Maktum. Qultu, Amr bin Ummi Maktum, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, ana dharir, aku dharir. Maaf, dharir tak bisa menengok. Kalau bahasa kampung kami blind, B-L-I-N-D, blind. Ana dharir, I am blind. Syasi'ud dar, syasi' jauh, dar rumah, rumahku jauh dari masjid dan aku tak bisa menengok jalan. Wali qaidun la yulaimuni, tidak ada yang bisa membimbing aku ke masjid. Kalau tak nampak jalan, biasanya orang tak bisa menengok dibimbing, ada yang membimbingnya ke masjid. Tak ada yang cocok membimbing aku ke masjid. Fahal tajidu li rukhsatan an usalliya fi baiti, apakah aku dapat rukhsah? Rukhsah artinya keringanan, dispensasi. Aku buta, tak bisa menengok jalan, rumahku jauh dari masjid, tak ada yang bisa membimbingku ke masjid. Apakah aku dapat dispensasi untuk sholat di rumah? Nabi bertanya, atasma'un nida, apakah telingamu mendengar suara azan? Kata dia, na'am, ma ajidu laka rukhsatan, tidak ada uzur bagimu untuk tak datang ke masjid walaupun tak bisa menengok jalan. Kenapa Nabi menanya, apakah kau dengar azan? Karena walaupun tak bisa menengok jalan, tapi kalau mendengar azan berarti tahu di mana tempat maaf cakap, orang yang tak bisa menengok telinganya lebih tajam, makanya dia bisa mengenal suara kita. Siapa tuh? Matanya tak bisa nengok, tapi bisa dibedakannya mana duit 5.000, mana 2.000. Dan dari suara dia kenal. Ustaz Somad ya? Kok Bapak tahu? Saya sering dengar suara Pak Ustaz. Ambo mau mengantar bareh ke panti tunanetra di Jakarta. Assalamualaikum Pak. Ustaz Somad katanya. Kok Bapak tahu? Saya sering dengar suara Ustaz. Salaman. Sudah salaman, dipegangnya bahu Ambo. Ustaz kurus ya katanya. Rupanya selama itu dibayangkannya Abdul Somad itu gadang. Tidak pernah mencaliak kan? Dibayangkannya Abdul Somad itu badannya besar karena dia tak pernah nengok. Begitu dipegangnya, kurui katanya. Hafal Quran 30 juz, padahal matanya tidak mencaliak Quran. Awak dicaliak 33 juz 30 pun tidak lengket. Waktu berjumpa dengan anak-anak panti tunanetra itu menangis kami selalu. Sedih. Dia masih bisa ketawa, dia masih bergurau. Kami datang dalam keadaan sedih-sedih, dia bergurau, dia ketawa. Dunia ini bagi dia tak ada apa-apanya. Inilah orang yang hebat. Di dunia hafal Quran, dosa matanya tak ada, di akhirat lebih dulu masuk surga. Allah.
Kata Nabi, tak ada alasan untuk tidak ke masjid walaupun tidak bisa menengok jalan. Kalau yang tunanetra saja rumahnya jauh, Amr bin Umi Maktum tetap disuruh ke masjid, apalagi yang sehat wal afiat tetap datang ke masjid. Selanjutnya hadis yang ke-116 dari Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Idza qada ahadukumus salata fi masjidihi." Kalau kamu sudah sholat di masjid, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sudah di masjid, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, maka buatlah sholat di rumah. Sholat apa di rumah itu? Sholat sunat. Sholat sunat itu afdalnya di rumah. Ibu kenapa tak pernah sholat ba'diyah? Aku di rumah. Pas ditanya lakinya, iya ibu tu ba'diyah? Tak ada macam lihat. Pak Haji kenapa tak pernah sholat ba'diyah? Jangan suuzon, saya sholat di rumah. Rupanya diintai dek orang. Setelah saya sholat, singgah warung kopi. Pak Haji nak ba'diyah? Sekali-sekali tak apa-apa. Jangan cari-cari kekurangan orang, karena manusia ini penuh dengan kekurangan. Kita belajar ini bukan untuk mengukur orang, tapi untuk mengukur diri sendiri. Sholat sunat paling bagus di masjid apa di rumah? Makanya Nabi sholat qabliyahnya tidak di masjid. Nabi itu sholat qabliyahnya di rumah. Rumah Nabi di samping masjid. Dinding masjid sama dinding rumah Nabi satu. Habis sholat qabliyah, datang Bilal mengetuk pintu kamar Nabi. Ya Rasulullah, sudah boleh iqamat. Kata Nabi, aqimis shalah, qamatlah. Bilal pun qamat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah iqamat, Nabi pun keluar. Beda tempat kita. Kalau zaman dulu Masjid Nabawi itu yang nyuruh iqamat itu Nabi. Aqimis shalah, kata Nabi. Bilal, qamat. Kalau di masjid banyak ditampe awak, enggak, yang menyuruh qamat itu ama-ama dari belakang. Qamat, qamat, qamat. Andi Al-Wasliaga mau nak tahu di masjid-masjid lain. Ibu-ibu lebih berkuasa. Sebab apa? Sebab ini yang mengirim gulai. Muazin itu takut melawan. Lah mulai naik asam lambung kok. Setiap subuh Allah mengirim malaikat. Apa kata malaikat itu berdoa? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah ganti. Siapa yang bersedekah kasihlah ganti, kita malaikat. Siapa yang tak bersedekah, kata malaikat, Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak bersedekah binasakanlah dia. Itulah. Jadi kalau lewat ini kita pura-pura mendengar pengajian, siap-siap binasa. Banyak sumbangan orang juga. Enggak ada 2.000, 1.000 ada. Yang 1.000 ikhlas lebih baik daripada 100.000, betul? Setuju pula. La ilaha illallah. Mestinya tadi waktu mau pancing setuju. Tidak, gitu dah. Jadi buatlah sholat sunat itu di masjid, sholat sunat di rumah. Ustadz Somad ini tidak sesuai hadis dan baca, tidak sesuai hadis yang dia baca dengan yang dia lakukan. Tadi Ustadz qobliyahnya di mana? Saya qobliyah di sini. Tapi dalam hadis tadi qobliyah di rumah. Rumah ambo di Rimbo Panjang. Jam sampai setengah lah berangkat ambo. Jam 5 sampai situ. Setengah jam dari Rimbo Panjang. Itu pula adalah 120. Kalau ada lumbu Ustadz terkancang, ambo juara 1. Jadi sesuai juga kalau rumahnya jauh, qobliyahnya tetap di masjid. Tapi kalau rumah dakek, qobliyah.
Yang paling bagus ngambil wudhu itu di rumah. Berwudhu di rumah, maka berjalan dari rumah ke masjid dalam keadaan suci. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Jadi yang paling bagus itu wudhu di rumah. Supaya apa? Hemat rekening masjid. Kau wudhu di masjid, abi wudhu masjid. Fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Siapa yang menjadikan salat sunatnya di rumah, maka diberikan Allah kebaikan di rumah. Salat duha di rumah, salat tahajud di rumah, salat qabliyah di rumah, salat ba'diyah di rumah. Bagus. Tapi kalau khawatir habis salat singgah-singgah, maka salat ba'diyahnya di masjid, sunat. Yang penting jangan sampai di rumah tidak ada salat sama sekali. Jangan jadikan rumahmu kuburan. Mana ada rumah kuburan Pak Ustadz yang tidak ada salat di dalamnya? Jadikanlah satu tempat khusus, tempat salat. Saya tak orang kaya Pak Ustadz, tak bisa bangun musola dalam rumah. Pojok rumah, sudut rumah, bentang sajadah, salat sunat di situ. Supaya nanti kalau kita mati, anak kita bangun tengah malam, ditengoknya tempat sajadah kita, dia ambil wudhu, dia sholat sunat pula di situ, meleleh air matanya, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai anak awak menangis tengah malam, duduknya di atas kursi awak. Di sekolah dulu ama ambo selalu menonton sinetron pagi siang malam. Yang sudah mengamalkan mudah-mudahan istiqomah. Yang belum mengamalkan dengan mengaji subuh ini menjadi mengamalkan. Tanda pengajian berhasil adalah kalau diamalkan. Pengajian subuh tadi di Masjid Al-Wasliyah, Masya Allah, luar biasa, banyak banget Satpol PP. Ambo tadi begitu sampai, ambo caliak Satpol PP, hebat ambo, bentuk pejabat ambo gini. Sampai ke dalam, rupanya ketua masjidnya Satpol PP. Patilah Satpol PP banyak. Awak sangkulah hebat bana awak tadi.